Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Izin melaporkan laporan khas Masjid Salahuddin per hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022. Untuk infak dan sedekah saldo kas masjid tanggal 24 Juni 2022 adalah Rp30.030.034. Penerimaan dari infak Rp275.000 dan lain-lain Rp606.500. Jumlah penerimaan Rp881.500. Untuk pengeluaran dari kajian pekanan sejumlah Rp810.000, admin bank Rp6.500 dan lain-lain Rp1.637.000. Jumlah pengeluaran Rp2.453.500. Sehingga saldo kas masjid per 1 Juli 2022 adalah Rp11.458.034. Untuk imam dan khotib pada hari ini adalah Ustadz Syarif Ahmad LC dan untuk muazin Saudara Hijaz. Waktu salat Jumat adalah pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Informasi tambahan program masjid. Yang pertama, kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin untuk ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di masjid dan bisa diikuti oleh jamaah melalui streaming. Yang kedua, DKM Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya. Dan yang ketiga, DKM Masjid membuka program tabungan kurban. Bagi muslimin yang masih ada di luar masjid, dipersilakan segera bersiap-siap ke dalam masjid dan karena pelaksanaan salat Jumat akan segera dimulai. Bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk yang pertama meluruskan shaf sesuai dengan yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan berjamaah. Dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan salat Jumat berlangsung. Melaksanakan tata tertib salat Jumat antara lain tetap mematuhi prokes dan memakai masker, dan mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan salat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Yang terakhir, mari kita bertawasul dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan di tahun 2022 ini bisa tercapai, mengingat pajak berkontribusi lebih dari 70% di APBN kita untuk pembangunan dan lain-lain. Dan semoga segala niat dan usaha kita bersama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat Jumat rahimakumullahu jami'a. Di dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, hari yang terbaik, marilah kita kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, kita sekarang di hari-hari yang terbaik dari hari dunia. Di dalam satu tahun 360-an hari, hari yang terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Siapa yang katakan begitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. جماعة رحمكم الله تعالى، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah rahimakumullah taala, dilanjut hadisnya, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Kata sahabat, bagaimana jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah. Amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala. Kecuali kata Rasulullah SAW adalah illa rajulun kharaja fi sabilillah atau illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang keluar jihad di jalan Allah dan dia enggak dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia enggak balik lagi, artinya dia meninggal. Itu baru lebih baik. Jemaah rahimakumullah taala, ulama tafsir mentafsirkan hadis ini adalah kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mensalat salat sunnah atau salat wajibnya, ternyata lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari-hari yang 10 ini adalah dengan baik. Jemaah rahimakumullah taala, semua amal saleh, bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji saja, semua amal saleh. Kalau lihat kita definisi amal saleh itu apa artinya? Adalah semua perbuatan yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, apakah itu perkataan atau perbuatan, itu amal saleh. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullahu taala, manfaatkanlah hari-hari yang terbaik itu. Bayangkan kita bersedekah. Sedekah yang kita lakukan di 10 hari itu adalah lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kita salat 2 rakaat sunnah, padahal itu salat sunnah, itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ما من عمل أزكى عند الله عز وجل أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك. جماعة رحمكم الله تعالى, begitu juga diriwayatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amal saleh yang kita lakukan di 10 Dzulhijjah itu adalah amalan yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Kata ulama sampai disampaikan perbedaannya antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau harinya adalah 10 hari Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kecuali malamnya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah yang lebih baik, karena di dalamnya ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, oleh karena itu kita melihat 2 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kita bantasnya lah untuk banyaklah beramal saleh di 10 hari-hari itu, karena itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah rahimakumullahu taala, dan apa amalannya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah as-siyam, puasa. Bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
قال الله عز وجل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذو الحجة. فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواجه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذو الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mempuasa atau Rasul puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah dan puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa 3 hari di setiap bulan dan puasa Senin dan Kamis. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, oleh karena itu disunnahkan untuk puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Silakan saja tanggal 1 sampai tanggal 9 atau Senin Kamis, dan puasa lagi yang satu yang paling mulia adalah puasa tanggal 9 Arafah atau hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu pahalanya akan menghapus 2 tahun dosa. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, perhatikan itu. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah disunnahkan untuk puasa orang yang di luar haji, ya, di luar orang yang melakukan manasik haji, dan dia akan menghapus 2 tahun dosa. Apa artinya 2 tahun dosa? Adalah tahun yang lalu, ya, dan tahun yang berjalan, karena bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang terakhir di setiap tahun hijriyahnya. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, puasalah tanggal 9 Arafah, dan ingatkanlah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dan keluarganya, diingatkanlah untuk puasa di tanggal 9 itu, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyaklah bertaat, banyaklah beramal saleh di tanggal 9 itu, karena itulah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang harus kita doa atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasul mengajarkan kalau di hari atau di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan Rasulullah SAW mengajarkan apa yang kita doakan di hari Arafah itu adalah Rasul mengajarkan khairu ma qultu ana wan nabiyyina min qabli la ilaha illallah. Oleh karena itu di hari Arafah, jemaah rahimakumullahu ta'ala, terus menerus mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir yang terbaik, kata Rasulullah SAW, dibaca di hari Arafah. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, yang kedua adalah al-iktharu min at-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Banyak bertahmid kepada Allah, berhamd kepada Allah, alhamdulillah, banyak bertahlil la ilaha illallah, dan banyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lisan kita berhenti, terus menerus bertakbir. Dan contohnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjahnya kita disunnahkan untuk bertakbir. Itu yang namanya takbir mutlak, dan takbir muqayyad adalah di malam takbir atau di malam Idnya sampai 13 Ayyamut Tasyrik. Setiap habis salat kita disunnahkan untuk bertakbir. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, oleh karena itu banyaklah bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari itu yang terbaik. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, yang ketiga amalan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ada al-hajju aw al-umrah, melaksanakan haji dan umrah. Itu untuk yang sudah berangkat di Makkah Al-Mukarramah atau melakukan haji dan umrahnya. Itu adalah amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang haji dan melaksanakan semua manasiknya, itu adalah menjadi haji yang mabrur. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Haji yang mabrur
balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita doakanlah jemaah-jemaah Indonesia yang berangkat ke haji ke Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan mereka melaksanakan hajinya dengan baik, dengan keadaan sehat, keadaan fisiknya tetap kuat dan baik, dan mudah-mudahan Allah menerima haji mereka. Jemaah rahimakumullahu taala, yang terakhir adalah al-udhiyah, melaksanakan kurban di hari-hari atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulainya dari tanggal 10 sesudah melaksanakan Id, disunahkan untuk menyembelih hayawan kurban sampai ayyamut tasyrik. Jemaah rahimakumullahu taala, wa min al-a'mal as-salihah fi hadha al-ashr at-taqarrub ila Allah bi dhabh al-adhiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hayawan kurbannya. Karena hayawan kurbannya itu adalah satu amalan yang luar biasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti akan datang dengan darahnya, dengan tanduknya, dengan pulunya, semua akan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu ada beberapa amalan dan amalan-amalan yang salih yang lain, bersedekah, berinfak, banyak membaca Al-Quran, banyak bersilaturahim, dan banyaklah melakukan amal-amal salih. Karena itu adalah hari-hari yang Allah mencintai amal salih daripada hari-hari yang lain. Jemaah rahimakumullahu taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan kemudian dimotivasi buat kita untuk manfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Jemaah salat Jumat rahimakumullahu taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimakumullahu taala, kita sampaikan tadi keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu menjadi hari-hari yang terbaik? Karena adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi fajr dan 10 malam. Ulama tafsir semua menjelaskan 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu setiap apa yang disumpah Allah pasti itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, begitu juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hari-hari yang terbaik dari hari dunia yang kita tadi sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullahu taala, begitu juga kenapa menjadi hari yang terbaik? Karena di dalamnya kumpul semua ibadah inti. Ada puasa Arafah, ada haji yang rukun kelima, ada salat, ya, ada zikir, ada udhiyah atau berkurban. Oleh karena itu banyak ibadah-ibadah inti kumpul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Oleh karena itu Allah muliakanlah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari yang terbaik dari hari dunia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang terbaik, di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat dan hari pertama di bulan Dzulhijjah.
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتليا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا